Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Baik, Baik. Apa ini nggak kesibukan sehari-hari, Mbak? cuma kerja, liburan. Kalau kerja terus kan stres ya. Tidak. Berarti sering liburan berarti ini ya? Iya, Liburan kemana aja nih, Mbak? Liburan kemana aja maksudnya? paling jauh tugas negara Jakarta Bandung. Paling timur Bali. Jawa Timuran sudah semua ya ini? Hampir. Hampir ya? Mungkin ada yang menarik mungkin ketika liburan ada cerita horor nggak gitu? Ada sih. Ada. Sering nggak? Enggak. Nggak, Tapi bisa melihat bang polisi nggak? nggak pernah. Nggak pernah. Cuma sering dengar suara aja. Tapi mau nggak? Nggak mau, Nggak kepingin. nggak pengen. Buat apa? Itu di belakang itu. Biarin. Tapi untuk suasana di studio ini aman ya? Emang sih. Nggak sih. Nah, dulu ceritanya itu waktu liburan kemana, Mbak? Di teror sesuatu, Mbak? Di Bali. Di Bali. Itu pas acara liburan sendiri atau liburan kantor? Liburan bareng teman-teman kantor sih. Acara gathering gitu berarti ya? Enggak, acara sendiri, tapi ada sponsor. Jadi kayak gratis gitu kan? Ya, terbiasiswa. Iya, jadi gimana itu awal mulanya itu? Mungkin bisa diceritakan sekarang. Kan awal mulanya pertama itu kita dapat WA nih dari seseorang. Itu diajak liburan, tapi cuma kita setim sih. Terus waktu itu mepet sama waktu itu udah ngajuin cuti, gak ngajuin cuti sih, ngajuin masuk ketika semua udah cuti. Terus berangkat itu tanggal 30 Desember. Yang seharusnya di tanggal 30 Desember itu masuk biar jatah cutinya tetap. Ya udah, terus naik pesawat kan. Waktu itu waktu masih siang sih, nah udah nyampe hotel tuh suasana masih oke. Terus kita keluar, sore keluar, malam tuh kok suasananya udah beda. Suasana lorong hotelnya kok udah beda. Terus di tanggal 31-nya, malam tahun baru, kita kan habis keluar pulang ke Kuta, cuma jalan-jalan aja. Pas pulang itu biasa aja, kita kan berlima, terus dibagi dua, ada yang berdua, ada yang bertiga. Nah kebetulan kamarku bertiga, yang temanku ini berdua non muslim semua. Teman-temanku kan tidur yang dua itu ke kamarnya, terus tempatku biasa aja. Nah, temanku yang satu ini, dia tidur duluan. Nah, yang satu ini, dia masih main HP, nggak tidur lah. Tiba-tiba, listrik itu padam. Yang ada di kamar itu ada? Padahal bintang 5 loh. Terus bintang 5 itu? Listrik padam, tapi temanku peka kalau kamar mandinya itu nggak mati. Terus dia bilang, loh kok kamar mandinya nggak mati? Terus akhirnya mati kamar mandinya. Dan sebelumnya itu dia dengar suara orang jalan Di depan apa di dalam kamar? di dalam kamar. Nah dia kan telepon apa? Resepsionis. Telepon resepsionis. Nah, ada engineering datang kan. Pas dia engineeringnya datang, dia mau bukain pintu, lampu nyala. Tiba-tiba nyala sendiri. Nah, temanku yang tidur itu dibangunin itu, nggak mau bangun-bangun. Terus sama dia ditinggal ke kamarku. Dan dia cerita kok listriknya padam. Terus di tempatku nggak padam. Nah, temanku yang tidur itu di kamar kan, dia itu masih ternyata digangguin juga.
Dan dia itu nggak bilang waktu ketika di situ atau masih di Bali. Dia bilang ketika kita sudah sampai di Surabaya. Nah, ganggunya seperti apa itu? Apa? Ganggunya seperti apa? Diganggunya kayak selimut ditarik, kaki digilitikin. Yang nggak bangun tadi gitu. Terus dia batin kan, apa sih kok aku digangguin sambil kata-kata kotor, tetap digangguin. Terus temanku yang satunya yang ke kamarku kan cerita-cerita dia itu sampai tidur, hampir tidur dari kamarku, terus jam 12 kurang baru balik. Nah sedangkan saya jam 12 dia balik itu udah tidur, terus masih jam segini lah, nanti tahun baru melek lagi lah. Terus jam 2-an saya bangun, tiba-tiba kok panas rasanya. Saya buka mata, loh, kok mati lampu. Dua teman saya ini kok nggak bilang mati lampu, apa mereka nggak kerasa. Terus tak bilang, guys mati lampu, itu sambil merem kan. Terus temanku yang satunya itu akhirnya telepon resepsionis, bilang kalau listrik kita padam. Sedangkan tapi di kamar teman saya kan bilangnya lampu tiba-tiba lampunya mati, tapi kamar mandinya nggak mati kan. Nah pas waktu saya nggak tahu kamar mandinya nyala apa enggak, karena mereka ceritanya juga udah di Surabaya. Terus engineering dateng, saya bangun nyala. Oh, ini beda kasus yang sama yang tadi? Beda. Oh, beda. Ini Teman saya kan lampunya mati duluan, terus kamar mandinya tiba-tiba mati ketika teman saya udah bilang, kok kamar mandinya nggak ikut mati juga. tiba-tiba langsung mati. Terus ada suara langkah kaki, dah. Kalau yang sama yang tadi hanya lampu mati aja. Hanya lampu mati, tapi saya nggak peka kalau kamar mandinya itu nyala apa enggak. Terus engineeringnya datang, mau buka, udah bangun, lampunya nyala. Tapi case-nya sama ya, lampu mati itu ya? Iya, padahal hotel bintang 5 loh. Di bintang 5 benar ya, jadi mungkin nggak masuk akal juga kalau bintang 5 bisa mati gitu ya. Meskipun sudah mati, biasanya langsung bisa nyala, soalnya ada gensetnya mungkin ya. Iya, dan itu kayaknya hanya kamar yang mati, lorong-lorong enggak. Mungkin ada sesuatu di kamar itu. Ya kayak tiba-tiba dengar suara orang jalan. Terus kemudian Pak, setelah itu nggak ada kejadian apa-apa. Waktu kita kan udah pulang ya, kita nggak cerita. Terus waktu hari Seninnya itu kita cerita kalau ternyata ya gitu, lampu kamar mandinya mati. Terus waktu itu kita sekeluarga ke Bromo juga ya. Nah, waktu ke Bromo dan nginep di villanya sih biasa aja. Kamar 2, kamar mandi, tapi nggak ada pantry. Terus ya biasa aja sih, nggak ada apa-apa. Tapi kok waktu saya sholat isya di kamar orang tua kok beda rasanya sama kayak sholat di kamar sendiri. Terus waktu malamnya bapak saya ternyata digangguin sama genderuwo. Dia berantem sama genderuwo, nggak tahu kenapa, apa masalahnya, tiba-tiba udah diajak berantem. Tapi ibu saya tidur di situ, nggak ada apa-apa, biasa aja. Itu Bapak cerita nggak gimana awal mulanya dan tusuk genderuwo itu? Bapak saya cuma tidur, terus tiba-tiba langsung dipukul gitu loh. Tapi kalau denger dari luar, tuh kayak bapakku kayak ngeleduk gitu. Kayak ngigau gitu ya? Iya,
kedengeran apa dari luar itu? Cuma suara ngigo sama suara kasur, kayak suara kasur gitu aja udah. Suara kasur. Kayak suara kasur yang bunyi. Udah itu aja sih. Berapa hari nginep di situ? Kalau yang di Bromo cuma 1 malam. Kalau yang di Bali 3 malam. Habis dari Bromo, kemudian aman-aman aja ya, lancar-lancar. Aman-aman aja sih. Ada kejadian unik lain nggak selain mungkin di tempat kerja mungkin gimana? Kalau tempat kerja enggak terlalu sih. Cuma hanya keseribatan aja. Yang lebih parah itu di rumah. Di rumah kenapa? Rumah sering dengar suara orang teriak cewek. Pertama, kedua ada yang manggil saya, tapi ditanyain orang rumah nggak ada. Terus waktu manggil adik, ternyata ada yang jawab, tapi ada yang nggak di rumah. Mungkin bisa diceritakan kronologinya mungkin gimana Mbak ketika itu? Kronologi waktu dipanggil. Dipanggil terus ya masih melakukan sesuatu hal apa tiba-tiba Biasanya lebih sering kalau lagi tidur. tidur. Terus Kalau lagi tidur sama kalau lagi tidur kayak ada yang manggil tapi bukan orang rumah, terus sama kalau rumah lagi sepi. yang adik itu menarik kayaknya. Itu ketika apa itu Mas? Kejadiannya pada saat itu. Kejadiannya Itu bisa diceritakan. kan saya nggak tahu, adik saya itu udah keluar. Nah, saya itu mau nawarin makanan, saya teriak dari bawah, "Dek, ayo makan." Dia jawab, "Ya mbak." Udah ya, nggak tinggal. Terus beberapa menit kemudian dia datang dari bawah naik motor. "Loh, bukannya kamu tadi menjawab ya?" "Enggak, aku udah jemput ibu dari tadi." Gitu. Terus dari situ ya kok agak merinding. Ternyata yang jawab siapa? Nah itu nggak tahu. Kayaknya mbak-mbak yang ada di rumah deh. Kan soalnya rumah saya dulu itu bekas alang-alang dan rawa-rawa dan banyak, katanya sih banyak kalau orang aborsi, orang buang bayi, cabang bayi di situ. Ada nggak ya tempat ikonik di salah satu obor di sekitar rumah Mbak Erin? Dan dulu kan juga bekas pohon terbesi toh. Katanya pohon terbesi banyak itunya, Apa ini? banyak hantunya. Terus kalau yang terikon sih kamar saya. Kamar saya di jendela itu emang nggak saya kasih selambu. Karena kalau saya kasih kelambu itu, saya kok merasa takut ya, kayak ada bayangan, gerak-gerakan. Padahal depan kamar saya itu, jendelanya itu ada pohon nangka, pohon pisang, yang mitosnya banyak hantunya. Tapi nggak dilihat pohon nangka pohon bisa. Kalau pohon pisang nggak pernah, pohon nangka nggak pernah. Cuma, saya pernah dengerin podcast salah satu orang. Nah, itu tuh tentang pocong. Entah itu kehaluan saya atau mimpi, itu ada yang ngintip dari jendela, itu pocong. Pocongnya hitam. Kita belum di pohon pisang ini. Kelihatan wajahnya nggak? Iya, kelihatan jelas hitam dan nakutin. Kalau muka orang sana Wajahnya kayak jelek, hitam, terus udah cuma ngintip, terus saya tidur lagi. Entah itu saya mimpi apa halu, nggak tahu. langsung bisa tidur lagi nggak ketemu. Enggak. Untuk apa takut? Emang nggak takut sama hal yang gitu? Enggak. Kalau di kamar adik saya itu kan jendelanya langsung musola ya. Katanya itu
pernah ada satu kejadian dia ngeliat cewek dan nggak muda ya nggak tua, padahal itu udah sepi, udah malam banget itu. Kalau di kantor sih buat pelajaran saya, apapun itu nggak perlu takut. Untuk apa sih ditakutin? Toh mereka hidup di dunia yang beda sama kita. Nah, saya kan Tuhan juga ada kadang ngasih kelebihan ke manusia. Ada yang peka, ada yang enggak. Mungkin saya lebih di antara ya. Kadang peka, kadang enggak. Kayak suara-suara itu. Tapi kan pernah toh kan ada orang yang bilang kalau kita nggak takut, mereka juga nggak akan nakutin. Kalau kita takut, justru kita yang bakal bisa aja ditakutin, diikutin. Jadi aura ketakutan kita akan mereka tangkap dan mereka akan menakuti kita gitu ya. Apalagi katanya kalau kita batin juga, dia juga peka. Dia dengar juga. Oke, terima kasih Mbak. Mudah-mudahan ceritanya ini bisa diambil hikmahnya oleh sobat-sobat Gembik yang ada di manapun berada. Sekian dari kami Hamba, terima kasih atas waktunya sudah bisa berbagi cerita di ruang Hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Salam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.